Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kodri Ramdhani dari kelas 12 IPA 2 absen 28. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari bab 2 mengenai redox dan elektrokimia. Bab 2 ini terdapat 8 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengantar mengenai redox dan elektrokimia. Redox adalah elektron yang dilepaskan dari reaksi yang teroksidasi langsung diterima oleh reaksi yang tereduksi. Reaksi reduksi yang disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi dan reaksi reduksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Teroksidasi yang disebabkan oleh reduksi atau reduktor, dan tereduksi yang disebabkan oleh oksidasi atau disebut oksida adalah macam-macam penyetaraan persamaan dan stoikiometri redox. Yang pertama adalah penyetaraan secara langsung. Berikut contoh. Yang ketiga, penyetaraan dengan cara bilangan oksidasi. Yang pertama adalah penyetaraan menurut reaksi ion. Terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama penulisan persamaan redox ion, yang kedua penentuan perubahan bilangan oksidasi dan penyetaraan jumlah elektron yang terlihat, yang ketiga penyetaraan jumlah muatan kiri dan kanan, yang keempat baru penyempurnaan, yang kedua penyetaraan menurut reaksi molekul. Terdapat 3 tahap pula. Yang pertama penentuan perubahan bilangan oksidasi dan jumlah elektron yang terlihat, yang kedua penyetaraan jumlah elektron yang terlibat, dan yang terakhir penyetaraan jumlah atom-atom yang sesuai. Poin yang ketiga adalah sel elektrokimia. Sel volta adalah reaksi redoks spontan untuk menghasilkan energi listrik. Sel elektrolisis adalah menggunakan energi listrik untuk membangkitkan reaksi redoks tidak spontan. Ada lagi istilah anode dan katode. Anode adalah elektrode tempat terjadinya oksidasi, dan katode adalah elektrode tempat terjadinya reduksi. Pada oksidasi permukaan anoda, elektron dibebaskan oleh zat yang terodoksidasi dan meninggalkan sel melewati anode. Pada reduksi di permukaan katoda, elektron bergerak dalam sel melalui katoda dan ditangkap oleh zat. Poin yang keempat adalah sel volta atau sel galvani. Notasi sel volta yaitu garis rangkap tegak yang menggambarkan jembatan garam. Yang kedua, notasi reaksi di katode bagian kiri, dan notasi reaksi katode bagian kanan, dan yang terakhir garis tegak tunggal. Potensial sel ini dilambangkan dengan E sel untuk mengubah energi reaksi spontan menjadi energi listrik. Yang berikutnya potensial sel standar yang dipengaruhi oleh hilangnya energi atau perubahan konsentrasi. Yang terakhir adalah potensial elektrode standar, potensial yang terkait dengan reaksi yang terjadi pada setiap elektrode jika semua komponen dalam kondisi standar. Yang kelima, terdapat korosi. Proses terjadinya korosi adalah ketika atom-atom kehilangan elektron, maka kerusakan mulai terjadi. Permukaan besi yang tidak rata disebabkan oleh elektron yang dibebaskan berpindah menuju daerah yang banyak mengandung oksigen di dekat air yang menggenang, atau daerah katodik. Di daerah ini elektron mereduksi molekul-molekul oksigen. Dengan demikian proses korosi terjadi melalui reaksi redoks. Terdapat sel elektrolisis. Perlu diperhatikan bahwa
Dalam sel volta maupun sel elektrolisis, oksidasi terjadi di anoda dan redoksi terjadi di katode, tetapi dengan arah aliran elektron dan tanda muatan elektron yang terbalik. Dalam sel volta, elektron dihasilkan di anoda sehingga anoda bermuatan negatif sebagai sumber muatan negatif, dan selanjutnya elektron mengalir menuju katoda sehingga katoda bermuatan positif. Selanjutnya dalam sel elektrolisis, sumber listrik luar atau power supply menyuplai elektron ke katoda sehingga katoda bermuatan negatif dan memindahkan elektron dari anoda sehingga anoda bermuatan dan produk elektrolisis. Yang pertama, elektrolisis peleburan garam dan produksi logam natrium dalam industri. Elektrolisis dapat digunakan untuk memperoleh logam dan logam dari peleburan atau pelelehan garam. Yang kedua, elektrolisis larutan garam. Larutan garam mengandung ion dan molekul-molekul air. Yang keenam adalah hukum Faraday. Pada tahun 1832, Michel Faraday 1791 sampai 1867 merumuskan hukum Faraday sebagai jumlah spesi yang mengalami oksidasi atau reduksi pada setiap elektroda berbanding lurus dengan jumlah listrik yang terlibat dalam reaksi. Hubungan antara massa dan muatan. Massa per reaksi maupun produk reaksi redoks dibanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan selama elektrolisis. Yang pertama, jumlah mol per reaksi maupun produk reaksi berbanding lurus dengan jumlah mol elektron yang terlibat. Yang kedua, jumlah mol elektron berbanding lurus dengan muatan listrik. Yang ketiga, jumlah mol per reaksi maupun produk reaksi juga berbanding lurus. Terakhir adalah aplikasi sel elektrokimia. Yang pertama, aplikasi sel volta atau sel Galvani. Kita dapat menjumpai aplikasi sel volta atau sel Galvani ini di baterai primer yang kering maupun alkani maupun merkuri dan perak. Pemurnian dan aplikasi sel elektrolisis dapat kita temui di pemurnian tembaga, aluminium. Dari saya, Kodria Ramadhani, kelas 12 IPA 2, absen 28. Terima kasih. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.